Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara yang sudah siap mau merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita sedang membicarakan tentang Yunus ya. Setelah Yunus doanya dikabulkan, dia dimuntahkan ke darat ya. Lalu Yunus, dia sudah bertobat ya. Dia mau mengatakan bahwa dia mau melakukan mau menyenangkan Tuhan ya, melakukan perintah Tuhan. Lalu firman Tuhan kedua kalinya kepada dia mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ya. Jadi pada waktu Yunus mendengar ini tidak berani lagi melarikan diri. Lalu dia taat, dia menuju ke Niniwe. Perjalanannya ini tidak dekat saudara, cukup jauh. Tapi dia sampailah di Niniwe, kota ibu kotanya Asyur, dan kota itu besar. Dikatakan bahwa kota yang besar mengagumkan. Tetapi orang-orangnya banyak melakukan kejahatan. Nah, waktu Yunus sampai di sana, saudara, dia tidak basa-basi. Karena dia ya sudah, walaupun dia sudah bertobat, tapi dia masih tidak suka dengan orang Niniwe. Dan dia itu berseru, dia keliling ya, dia mengatakan begini ya, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, ya, sehari perjalanan jauhnya, dan berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Hanya 8 kata, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Dia tidak memberitahu, suruh mereka bertobat atau suruh mereka berbalik dari jalannya menjadi begini, tidak. Itu aja yang disampaikan. Karena dia, rasain loh, 40 hari lagi kamu ditunggang balikan. Jadi dia hanya menyampaikan demikian. Tetapi saudara, karena itu, mereka semuanya ketakutan. Mereka lalu bertobat. Berita ini sampai kepada raja. Jadi raja waktu mendengar itu, ternyata bertobat saudara. Raja memerintahkan semua orang termasuk binatang disuruh berpuasa, berdoa, bertobat ya. Lalu di Yunus 3 ayat 9 berkata gini, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, maka yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, kadang-kadang itu orang-orang itu kalau tidak ada yang memberitahu, mereka tidak tahu. Itu sebabnya perlu diberitahu. Orang yang jahat pun bisa bertobat. Orang yang jahat bisa menyadari pada waktu diingatkan. Nah, setelah diberitahu ternyata mereka bertobat. Dan mereka juga pikir, mungkin Tuhan bisa, karena kita berdoa bersama-sama, berpuasa, lalu dia mengatakan siapa tahu Tuhan akhirnya menyesal dan tidak jadi menghukum kita. Betul saudara, ternyata Tuhan kasihan melihat mereka sudah bertobat. Tuhan itu hatinya penuh dengan kasih ya. Kalau kita bertobat, kita yang sudah jahat bagaimanapun, kalau kita sadar kita bertobat itu diampuni dosanya. Dan Tuhan tidak jadi
malapetaka yang sudah dirancangkan untuk mereka itu tidak jadi dilaksanakan. Mari saudara-saudara, kita perlu memberitahu orang lain, atau di antara kita sendiri ada yang sudah berbuat salah, mari kita bertobat. Atau orang lain, ya kita beritahu bahwa mereka perlu bertobat, karena Tuhan akan menghukum kalau mereka tidak bertobat. Siapa tahu, jadi mereka akhirnya dipulihkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang maha kasih. Orang yang bagaimanapun juga kalau bertobat, Tuhan mau mengampuni dosa mereka. Dan Tuhan memulihkan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam masalah, untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang ingin Tuhan dipulihkan, kiranya Tuhan jamah mereka, sertai mereka, agar mereka dipulihkan. Kami semua juga dipulihkan ya Tuhan. Biarlah kami hanya berseru kepadamu dan kami minta ampun akan dosa-dosa kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa pula saudara-saudara, saya harap ada pertobatan, ada kebangunan rohani di antara kita semuanya. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.